Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa mendengarkan firman, membaca firman merupakan sesuatu yang sangat penting karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mengawalinya mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang adalah landasan kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah kami dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya dan bersedia untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Demikian firman Allah hari ini yang mengajar kita akan pentingnya takut akan Tuhan. Kita harus terus belajar dan terus berusaha supaya kita termasuk dalam bilangan, termasuk dalam kategori orang yang takut akan Tuhan, karena takut Tuhan itu sangat penting, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Sebelum kita melihat akan pentingnya, manfaatnya, saudara dan saya kalau takut akan Tuhan, kita coba memahami apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan. Dalam ayat 1b memberikan gambaran yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jadi orang yang takut Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, yaitu hidup menurut firman-Nya. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang takut berbuat dosa, takut berbuat hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, takut berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, takut melanggar firman-Nya. Itulah definisi sederhana dari orang yang takut Tuhan. Kalau takut Tuhan seperti itu, maka saudara dan saya bisa mendiagnosa diri, bisa menilai diri kita sendiri, bisa mengevaluasi diri kita. Apakah saudara dan saya termasuk dalam kategori orang yang takut Tuhan atau tidak? Karena takut Tuhan itu tidak dilihat dari apa status kita, apa jabatan kita, apa gelar yang kita punyai. Bukan dilihat dari situ. Tapi orang yang takut Tuhan itu lebih dilihat dari bagaimana cara hidupnya, bagaimana kelakuannya, bagaimana karakternya. Itu yang menentukan sejauh mana dia takut Tuhan atau tidak. Sekarang kita melihat apa pentingnya takut Tuhan. Apa manfaatnya kalau saudara dan saya jadi orang yang takut Tuhan. Ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang berbahagia menurut ayat ini? Yaitu orang yang takut Tuhan. Itulah pentingnya takut Tuhan, itulah manfaatnya. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang takut akan Tuhan, maka saudara dan saya adalah orang yang berbahagia. Itu berarti bahwa keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang takut Tuhan. Tidak mungkin keluarga kita berbahagia kalau kita tidak termasuk orang yang takut Tuhan. Kebahagiaan itu hanya spesifik bagi orang yang takut Tuhan saja. Kebahagiaan itu menjadi garansi orang yang takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa orang yang tidak takut akan Tuhan tidak mungkin bisa berbahagia dalam hidup ini. Tidak mungkin kita bisa bangun keluarga Kristen yang bahagia kalau kita tidak takut Tuhan. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya termasuk dalam bilangan, termasuk dalam kategori orang yang takut Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia ini. Jadi kebahagiaan itu sederhana saja. Kebahagiaan itu sangat simpel saja. Mari kita belajar dan terus berusaha menjadi orang yang takut Tuhan. Maka disitulah saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia. Kalau demikian sebagai orang tua kita terus belajar, berusaha, mendoakan dan mendidik
anak-anak kita supaya mereka menjadi orang yang takut Tuhan. Karena pastilah mereka akan berbahagia di masa-masa yang akan datang kalau mereka takut akan Tuhan. Kita perlu menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya, itu baik. Kita perlu mengusahakan mereka untuk sekolah di sekolah-sekolah yang unggul, itu baik. Tetapi kita pun harus belajar dan terus berusaha mendidik anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita, menggumuli anak-anak kita supaya mereka juga takut akan Tuhan, supaya mereka akan berbahagia di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, manfaatnya kita menjadi orang yang takut Tuhan. Dalam ayatnya yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapa yang diberkati? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapa keluarga yang diberkati Tuhan? Keluarga yang takut akan Tuhan. Siapa usaha yang diberkati Tuhan? Yaitu usaha yang takut akan Tuhan. Jadi akibat yang kedua, manfaat yang kedua kalau saudara dan saya takut Tuhan adalah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Makanya ada ayat-ayatnya yang ketiga, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Kalau kita jadi suami yang takut Tuhan, kita jadi laki-laki yang takut Tuhan, bukan hanya hidup kita diberkati Tuhan, tapi istri kita juga diberkati Tuhan, anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan, karena saudara dan saya takut akan Tuhan. Dalam kitab Amsal, firman Allah berkata bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan adalah mata airnya suatu kehidupan. Karena itu sangat penting dalam hidup kita untuk terus kita belajar, terus kita mengejar, terus kita mengusahakan supaya kita takut Tuhan. Karena ketika saudara dan saya takut Tuhan, maka kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Karena itu mari kita terus belajar dan berusaha supaya kita masuk dalam bilangan kategori orang yang takut Tuhan, sehingga kehidupan yang diberkati Tuhan itu menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini yang mengajar kami akan pentingnya takut akan Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami yang mendengarkan renungan harian ini, supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena sangat penting kami takut akan Tuhan, kami akan berbahagia. Hidup kami diberkati oleh Tuhan karena kami takut Tuhan. Roh yang kudus menanamkan, memeteraikan firman Allah dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami supaya kami bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Secara khusus hamba berdoa umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.